Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi sama Bapak ya, anak-anak. Iya, Pak. Gimana keadaan hari ini? Baik-baik kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Sudah sarapan belum ini pagi-pagi ini? Udah, Pak, tadi, Pak. Ada yang bekal gak nih ya? Habis, Pak, habis. Habis bekal. Nanti dimakan waktu istirahat ya. Iya, Pak. Lanjut dari materi yang kemarin, sekarang kita membahas tentang sholat kewajibanku. Jadi namanya umat Islam, ini umat Islam kan? Iya, Pak, Islam, Pak. Iya, umat Islam. Jadi namanya umat Islam itu ada kewajiban, yaitu ada yang perlu dilakukan, yaitu salah satunya adalah sholat. Salah satunya apa? Sholat. Ya, sholat. Jadi namanya sholat itu kewajiban bagi kita semua, apalagi kita sebagai umat Islam. Jadi di sini Bapak akan sedikit menerangkan tentang sholat itu sebagai kewajibanku. Apa tuh namanya kewajiban? Nanti Bapak jelaskan. Sebelumnya sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak dulu ya, Bapak buka dulu dengan baca doa bareng-bareng. Mari baca doa bersama-sama anak-anak ya. Baca doa yang seperti biasanya. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, makasih anak-anak. Itu dibaca terus ya doanya ketika mau belajar, itu baca doa, ketika sudah belajar itu membaca doa agar kita waktu belajar itu dapat pahala dari Allah. Kita dapat menjelaskannya dengan baik, dapat menerima penjelasan dengan baik, dapat cepat paham. Itu kita harus mulai dengan berdoa. Jadi semua kegiatan sebenarnya kita harus berdoa seperti itu. Langsung saja. Ini kelihatannya ada yang nggak masuk kayak ini anak-anak atau masuk semua? Ada, Pak. Siapa yang nggak masuk? Zulkarnain, Pak. Loh, kemana Mas Zulkarnain? Katanya izin itu kakaknya nikahan, Pak. Oh, kakaknya nikahan. Ya nggak apa-apa. Izin Mas Zulkarnain. Berarti nanti ketika Mas Zulkarnain masuk bisa diberitahu dari teman-temannya ya. Iya, Pak. Oke, lanjut dari materi kita hari ini apa anak-anak? Sholat kewajibanku. Jadi hari ini adalah kita membahas tentang sholat kewajibanku. Apa tuh kewajiban itu? Bapak terangkan, namanya kewajiban itu suatu perkara yang harus dilakukan. Jadi kewajiban itu adalah suatu perkara yang harus dilakukan. Dan ketika kita meninggalkan itu akan mendapatkan dosa. Itu namanya kewajiban. Jadi namanya wajib itu harus dilakukan oleh kita, oleh umat manusia. Kita sebagai orang Islam salah satunya kewajiban kita apa? Sholat. Ya, jadi Bapak akan menerangkan tentang sholat itu kewajibanku. Jadi gambarannya sholat itu apa tuh artinya sholat? Sholat itu adalah melakukan suatu perbuatan dan ucapan dengan tujuan kita itu hanya mendekatkan diri kepada Allah, yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Namanya sholat itu adalah kita itu melakukan perbuatan, melakukan suatu gerakan, perbuatan, dan ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram dengan niat dan diakhiri dengan salam. Terus menurut bahasa juga dikatakan sholat itu sebagai doa. Jadi sholat itu adalah doa kita kepada Allah. Jadi sholat itu merupakan kewajiban kita semua sebagai umat Islam. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus menjalankanlah semua kewajiban kita seperti puasa di bulan Ramadan, kemudian
sholat, membantu orang tua ketika kita di rumah, ketika kita itu harus menghormati orang tua di rumah, menghormati guru ketika di sekolah, dan lain sebagainya. Terus di dalam sholat itu Bapak terangkan, namanya sholat itu ada cara-caranya, ada syarat-syaratnya. Jadi nanti di dalam sholat itu ada syarat wajibnya sholat, juga ada syarat sahnya sholat. Kemudian juga ada tata cara sholat yang benar itu gimana. Nanti Bapak terangkan. Ini udah ditulis semua ya, yang di papan tulis ya anak-anak? Udah, Pak. Udah ya. Jadi yang pertama yang Bapak tulis itu di papan tulis yaitu adalah syarat wajibnya sholat. Jadi syarat wajib sholat itu apa saja? Itu Bapak terangkan. Jadi ketika kita mau melakukan sholat itu kita yang terkena kewajiban sholat itu seperti apa? Itu masuk syarat wajib sholat. Jadi syarat wajib sholat itu letaknya berada di sebelum kita melakukan sholat. Jadi seperti apa anak-anak syarat wajib sholat yang pertama itu bisa dibaca? Itu adalah Islam. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiga itu adalah balik. Yaitu syarat wajibnya sholat itu kurang lebih yang pertama itu adalah Islam. Jadi ketika seluruh umat Islam itu terkena kewajiban sholat. Kemudian berakal, ketika orang yang berakal atau tidak gila itu juga terkena kewajiban sholat. Kemudian yang terakhir itu adalah balik. Ketika kita sudah balik itu juga kita terkena kewajiban sholat. Kemudian yang kedua itu adalah syarat setelah syarat wajib kita syarat sahnya sholat. Ketika kita itu sholat kita melakukan sholat itu sahnya itu gimana? Agar sholat kita itu sah itu gimana? Yaitu yang pertama yaitu seperti kita itu mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi harus kita bersuci dulu ketika kita berhadas kecil, seperti kita kencing atau buang air besar itu kita harus mensucikannya dulu. Cara mensucikan hadas kecil gimana? Dengan berwudu. Ketika kita itu terkena hadas kecil seperti kencing terus buang air besar itu kita cara mensucikan dengan berwudu. Kemudian mensucikan hadas besar yaitu dengan mandi besar. Ketika kita terkena hadas besar itu kita mensucikannya itu dengan mandi besar. Kemudian ketika kita sudah membersihkan badan kita dari najis, sudah suci, itu yang kedua itu syarat sahnya sholat itu seperti kita itu menghadap kiblat. Jadi namanya sholat itu harus menghadap kiblat. Kemudian yang seterusnya itu setelah kita suci menghadap kiblat itu pakaian kita yang kita pakai ke sholat seperti sarung, kopiah, terus baju itu harus juga suci. Pakai baju kan kalau sholat biasanya anak-anak? Iya, Pak. Pakai dong. Kemudian setelah kita suci pakaian kita juga harus melihat tempat kita sholat. Boleh gak kita sholat di tempat yang najis atau seperti kandang ayam, kandang itu boleh gak? Enggak, Pak. Enggak boleh, karena syarat sahnya sholat itu adalah kita itu harus berada di tempat yang suci juga, seperti di masjid, pakai sajadah yang suci yang tidak kena najis dan lain sebagainya. Kemudian setelah syarat wajib kita juga harus syarat sahnya sholat. Kemudian tata cara sholat, gimana tata cara sholat yang benar? Itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan 17 salahnya, ada yang mengatakan 15. Yaitu yang pertama seperti kita itu niat namanya sholat kita harus niat. Ketika kita tidak melakukan niat itu maka sholat kita tidak sah. Jadi niat itu harus disertai dengan takbiratul ihram. Sholat itu disertai dengan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua itu kita itu setelah takbiratul ihram membaca surah apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Al-Fatihah. Ya, yang itu setelah kita takbiratul ihram kita membaca surah Fatihah. Jadi namanya sholat itu surah Al-Fatihah itu sangat penting, menjadi rukun sahnya sholat. Karena ketika kita tidak membaca surat Fatihah maka sholat kita juga tidak sah, seperti itu. Kemudian ruku, kemudian kita tumak ninah di dalam ruku. Tumak ninah kita syukur apa?
seukur kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah kita tumak nina, kita iktidal. Kemudian tumak nina dalam iktidal, sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua. Kemudian takbir dan seterusnya. Itu merupakan tata cara sholat. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ada yang tahu nggak anak-anak apa perkara-perkara yang membatalkan sholat? Kentut, Pak. Ya, kentut. Pokoknya semua perkara yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan sholat. Seperti kentut itu juga membatalkan wudhu. Itu juga kita batal sholat kita. Seperti kita membuang air kecil, kemudian membuang air besar itu juga membatalkan sholat. Di dalam sholat juga yang lainnya yang membatalkan sholat seperti kita itu berbicara secara sengaja. Jadi ketika kita nanti pulang, anak-anak pulang, ketika sholat itu jangan berbicara karena berbicara itu membatalkan sholat. Kemudian menghadap kiblat, ketika kita membelakangi kiblat sholat kita itu juga membatalkan sholat dan lain sebagainya. Seperti makan, minum ketika sholat itu juga membatalkan sholat, seperti itu. Jadi namanya sholat itu merupakan kewajiban. Jadi ada cerita dari bapak, kita itu siapa nabi kita? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu ketika mendapatkan wahyu untuk umatnya kita disuruh sholat, itu bapak cerita sedikit, itu banyak rentetan sejarahnya, itu banyak, yaitu dengan cara Isra Mi'raj. Dari Nabi Muhammad di suatu hari, suatu ketika itu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, naik Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Di situ Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat itu berapa? 50 rakaat. Nabi Muhammad pertama mendapatkan sholat itu 50 rakaat. Kemudian turun ketemu Nabi. Kemudian di umatmu itu enggak dikasih tahu, umatmu itu kecil-kecil, enggak bakal kuat ketika mendapatkan kewajiban melakukan 50 rakaat. 50 sholat 50 rakaat ketika dalam satu hari. Enggak mungkin kalau enggak Nabi kita bernegosiasi lah bahasanya kepada Allah, itu mungkin kita enggak sempat sekolah, enggak sempat bekerja, kita hanya untuk beribadah, sholat karena sehari 50 rakaat. Jadi Nabi Muhammad akhirnya naik lagi kepada Allah dan matur dan bernegosiasi Allah sehingga sholat kita menjadi 5. Jadi sholat itu ada kewajiban, namanya sholat wajib. Sholat wajib ada berapa anak-anak? 5, yaitu yang pertama subuh, terus duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian ada sholat sunnah juga. Ketika anak-anak sudah tahu nanti sholat wajib itu sudah tertib, itu kita bisa melakukan sholat sunnah seperti sholat duha, terus seperti sholat taraweh, sholat tahajud. Anak-anak di sini ada yang melakukan nggak sholat sunnah di rumah? Enggak, Pak. Nggak ada. Duh, kalau sholat wajibnya gimana? Bolong-bolong atau enggak? Iya, Pak, bolong. Bolong-bolong ya, nanti diperbaiki ya ketika Bapak sudah terangkan. Sholat itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Jadi harus diperbagi sholatnya. Yang bolong-bolong dikodok, yang waktunya subuh ya kita sholat subuh, waktunya duhur sholat duhur. Nanti main lagi, ketika main pulang sholat dulu, baru nanti main lagi nggak apa-apa. Seperti itu. Ada yang ditanyakan anak-anak dari materi yang Bapak sampaikan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ya nggak ada. Untuk gamenya hari ini Bapak nggak ada game dulu. Biasanya kita kan habis pelajaran kita ada game, kita main dengan tanya jawab dan lain sebagainya. Ini Bapak ada kepentingan rapat di kantor, sudah ditunggu ibu-ibu guru mau rapat ini. Jadi gamenya minggu depan lagi ya. Iya, Pak. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Oke. Ya udah, kalau nggak ada yang tanyakan, Bapak juga ada acara ini mau rapat dengan ibu-ibu. Mungkin pembelajaran hari ini Bapak cukupkan dulu, banyak kurangnya Bapak mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kurangnya dari Bapak mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.